Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bedrul Kholis dan nomor induk 4011901117 yang berkelas di Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan menjelaskan definisi ilmu pengetahuan. Secara etimologi, ilmu pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan mengungkapkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Secara ilmiah, ilmu adalah kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Ciri-ciri ilmu pengetahuan ada 5. Yang pertama yaitu empiris. Empiris sasaran atau saran proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, sistematis, yaitu pengetahuan yang tersusun dan menyeluruh, mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Yang ketiga yaitu objektif. Ilmu pengetahuan secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadinya. Yang keempat yaitu analisis. Persoalan menjadi bagian-bagian rinci sehingga seseorang dapat membedakan pokok persoalan peranan bagiannya. Yang kelima yaitu verifikatif. Ilmu pengetahuan yang dapat dikaji kebenarannya. Selanjutnya, strategi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Yang pertama, visi dan orientasi filosofinya diartikan pada nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan. Jadi di dalam Pancasila, nilai-nilai perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia itu akan dipecahkan di dalam itu. Yang kedua yaitu visi orientasi operasionalnya. Yang pertama teknologis, yang kedua etis, dan yang ketiga integral atau integratif. Ini yaitu pertemuan ketiga bentuk-bentuk penalaran ilmiah, yaitu proses ketika prinsip-prinsip logika diterapkan pada proses ilmiah, pencarian mengenai suatu penjelasan, membuat prediksi solusi dari suatu masalah, kontrol variabel, menganalisis data, dan pengembangan hukum empiris, semua dalam cara yang logis. Jadi penalaran ilmiah semua itu akan dipecahkan dengan pikiran yang jernih, pikiran yang terbuka, dan dengan cara yang sangat logis. Yang kedua yaitu yang selanjutnya jenis-jenis penalaran. Yang pertama yaitu penalaran induktif. Pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus yang sejenis, bersifat konkret, individual, dan khusus. Yang kedua, penalaran deduktif. Pada pengetahuan yang sebelumnya bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Selanjutnya yaitu penalaran logis dan analitis. Penalaran logis yaitu yang dapat dimaknai sebagai suatu pola dan ketentuan tertentu yang digunakan dalam proses berpikir. Jadi seseorang atau manusia itu pasti mempunyai penalaran yang sangat logis, karena hal ini yang menimbulkan adanya ketidakkonsistenan dalam menggunakan pola pikir, berpikir dan bernalar secara logis yang sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu penalaran analitis. Dengan maksud ini merupakan pencerminan suatu proses berpikir, kerangka berpikir tertentu, dan logika sebagai pijakannya. Kemampuan peserta belajar dalam membaca, mencerna, menganalisis, dan menarik kesimpulan terhadap informasi yang diterimanya dari siapapun itu. Yang keempat, pertemuan keempat yaitu bentuk-bentuk penalaran yang ilmiah. Penalaran ilmiah, cara penarikan kesimpulan. Ada 3 jenis penarikan kesimpulan, yaitu yang pertama induktif. Cara berpikir menarik sesuatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus. Kita ambil contoh misalnya, hewan kambing mempunyai mata, kucing juga mempunyai mata. Jadi kita bisa tarik kesimpulannya bahwa semua binatang mempunyai mata.
Yang kedua yaitu deduktif, cara berpikir yang sebaliknya dari pengalaman induktif tadi. Cara berpikir di mana pernyataan bersifat umum dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yang ketiga yaitu abduktif, mengacu pada jenis-jenis inferensi atau penyimpulan penalaran yang biasanya dimulai dengan satu set pengamatan yang tidak lengkap dan berlanjut ke penjelasan yang mungkin. Penalaran abduktif berguna untuk membentuk hipotesis yang akan diuji berdasarkan hasil tes dan oleh seseorang juri dalam membuat keputusan berdasarkan bukti yang disajikan kepada mereka. Selanjutnya yaitu jenis-jenis silogisme. Di sini menjelaskan dari 4 silogisme. Yang pertama yaitu silogisme kategoris, yang disebut premis-premis dan kesimpulan yang berupa kategoris. Juga merupakan struktur suatu deduksi berupa suatu proses logis yang terdiri dari 3 bagian masing-masing. Yang kedua yaitu silogisme hipotesis. Di sini dijelaskan argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya yaitu proses kategorik yang menentukan atau menetapkan silogisme konklusi yang kesemuanya dikandung oleh premis mayornya. Yang ketiga yaitu silogisme alternatif, yang merupakan silogisme terdiri dari premis mayor berupa proposisi alternatif. Yang keempat yaitu silogisme disjuktif, yaitu silogisme yang premisnya mayornya keputusan disjuktif sedangkan premisnya minornya keputusan kategorinya yang mengakul atau melingkari salah satu alternatif disebut mayor. Yang kelima yaitu silogis entimen, dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari adapun dalam tulisan maupun lisan yang dinyatakan hanya premis minor dan kesimpulannya. Yang keenam yaitu silogisme analogi, membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Cara ini berdasarkan pada sebuah asuransi bahwa jika sudah ada persamaan dalam berlaga atau berbagi segi. Cukup itu dari pemahaman saya dari pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.